Diam-diam, Iran dapat kiriman rudal Iskander dari Rusia beberapa jam yang lalu. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Iran mungkin akan mengoperasikan beberapa sistem rudal balistik taktis Iskander. Menurut kantor berita NBC, beberapa jam yang lalu sebuah pesawat angkut Il-76 yang lepas landas dari Rusia mendarat di Teheran, Iran. Dikutip pada Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024, di dalam pesawat itu kabarnya terdapat kompartemen kargo untuk senjata. Pengiriman rudal ini dilakukan di tengah ancaman Iran segera akan menyerang Israel. Sistem Iskander M merupakan salah satu perkembangan paling modern di bidang senjata rudal taktis. Rudal ini mampu menyerang sasaran pada jarak hingga 500 km dengan akurasi tinggi. Hal ini menjadikannya sarana yang sangat efektif untuk menghancurkan sasaran musuh yang penting dan strategis dengan lokasi yang sangat jauh. Memberikan senjata ampuh kepada Iran dapat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Rudal Iskander tidak hanya mampu menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur militer tetapi juga memberikan tekanan psikologis yang sangat besar pada lawan. Namun informasi di atas menimbulkan banyak keraguan di kalangan analis karena Iran merupakan negara yang memiliki banyak sistem rudal balistik dalam pertempuran dengan jangkauan yang jauh lebih jauh dibandingkan Iskander M, serta akurasinya tidak kalah. Sedangkan jika Rusia memasok Iskander ke Iran, kemungkinan besar ini hanya Iskander E versi ekspor dengan jarak tempuh yang dikurangi 280 km. Selain itu deviasinya juga hingga puluhan meter dibandingkan hanya 5-7 meter seperti pada varian domestik Iskander M, jadi tidak masuk akal bagi Iran untuk menerima senjata semacam itu. Melihat kenyataan di atas, ada anggapan bahwa pemberitaan Rusia mengirimkan rudal Iskander ke Iran hanyalah kedok dan harus dipahami sebaliknya. Yakni Teheran memberikan rudal balistik taktis ke Moskow terutama saat produksi proses di Rusia melambat dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan di medan perang. Seperti diketahui Iran mengancam akan menyerang Israel setelah kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pekan lalu. Hamas merupakan sekutu Iran di Timur Tengah melawan Israel. Menlu AS, serangan dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada rekan-rekannya dari negara-negara G7 bahwa Washington yakin serangan Iran terhadap Israel dapat dimulai dalam 24 hingga 48 jam ke depan, demikian Axios Media yang berbasis di AS melaporkan mengutip sumber yang ikut dalam pertemuan menteri-menteri G7. Menurut laporan itu, Blinken berbicara dengan rekan-rekannya di tengah upaya AS untuk meredakan ketegangan di kawasan dan mencegah meletusnya perang habis-habisan. Karena AS yakin serangan Iran tidak dapat dihindari setelah terbunuhnya pejabat tinggi Hizbullah dan Hamas minggu lalu. Blinken mengatakan kepada para pejabat dalam panggilan tersebut bahwa menekan Teheran untuk membatasi serangannya adalah cara terbaik untuk menghindari perang regional. Blinken mengatakan bahwa AS tidak mengetahui waktu pasti serangan Iran yang direncanakan, Axios menambahkan, tetapi meyakini serangan itu dapat dimulai paling cepat pada hari Senin hari ini. Jenderal Hossein Taeb, yang saat ini menjadi penasihat Panglima Tertinggi Garda Revolusi Iran (IRGC), mengatakan bentuk balas dendam atas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tidak akan dapat diprediksi dan mengejutkan. Hossein Taeb menyampaikan pernyataan tersebut selama pertemuan dengan pejabat dan anggota pasukan Basij di kota suci Mashhad, pada Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024 seperti dikutip dari Tehran Times. Mantan Kepala Intelijen IRGC ini menekankan bahwa balas dendam terhadap Israel akan dilaksanakan melalui perancangan skenario baru dan mengejutkan. Menurut dia musuh-musuh revolusi Islam Iran harus memahami bahwa Iran selalu siap menghadapi ancaman dan mempertahankan hak-haknya. Terkait upaya Netanyahu untuk mendapatkan dukungan Amerika Serikat (AS) dengan menekankan ancaman militer yang melibatkan Lebanon dan Iran, Taeb menekankan, setiap konflik baru di kawasan tersebut hanya akan memperburuk tekanan dan tantangan internal bagi Amerika Serikat.